Nah, ini akun jarang narik loh, tapi setiap minggu dikasih orderan. Nah, seperti ini. Jarang narik ya. Nah, bagaimana caranya? Lakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Oner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saya. Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, saya mengumumkan selamat untuk Abang Denny Wibowo 9967 ya. Abang ini akan saya kasih power bank yang baru ya. Tentu yang baru, yang power bank merek ini ya, yang biasa saya pakai. Nah, ini adalah giveaway dari channel ini. Nah, dia itu giveaway-nya butuh 2 orang. Jadi yang pertama Abang Wibowo, yang kedua selanjutnya masih saya cari. Nah, bagi sobat owner yang ingin ikutan, silakan berkomentar dan berikan like dan berikan hype ya di video ini ya. Komentar di videonya sesuai isi videonya ya, yang sobat owner alami. Siapa saja yang komentarnya paling menarik itu akan saya pilih ya. Saya tunggu sampai 5k subscriber ya. Nah, 5k subscriber akan saya posting di tab komunitas. Dan satu lagi, bagi sobat owner yang subscribe channel ini akan mendapatkan 50k saldo dari saya ya, dari channel ini ya. Yang rajin memberikan like dan komentar di isi video itu akan saya undi setiap bulan 1 orang subscriber ya. Ini khusus untuk bulan September ya. Nah, apabila sobat owner sudah, nah itu saja informasi tentang giveaway ya. Mudah-mudahan sobat owner beruntung ya. Tinggal komen di post video ini. Nah, mari kita lanjut ke tutorialnya. Ini bagi sobat owner yang suka videonya silahkan klik like, yang tidak suka tinggal di skip saja ya. Dan untuk mendukung video ini sobat owner bisa berikan hype agar dibagikan lebih banyak orang lagi. Nah, bagi sobat owner yang sudah klik like, kita langsung ke tutorialnya. Nah, di sini saya memberikan tutorial pengalaman saya bagaimana saya ngebit untuk menerapkan di aplikasi ini. Nah, sobatnya sebelum ngebit itu, jika sudah melakukan settingan yang bagus, nah saya sudah kasih settingan. Yang belum setting itu silahkan setting terlebih dahulu. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan sebelum ngebit? Nah, sebelum ngebit biasanya kan kita buka slab aja kan. Itu cara yang tidak benar. Maksudnya itu benar tapi kurang tepat. Yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu restart device-nya. Restart device setiap hari kita sebelum ngebit. Emang gunanya apa bang? Jadi restart device itu nanti kita refresh DNS, merefresh APN, merefresh jaringan, merefresh kekuatan sinyal, dan merefresh device kita agar lebih berjalan lebih baik lagi. Nah, itu sebenarnya perlu lakukan setiap hari. Dan serta jangan lupa bersihkan cache yang ada di device sobat owner. Kan ada tuh setiap masing-masing device ada pengaturannya untuk membersihkan cache-nya ya. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan setiap hari ya. Mungkin ada yang bertanya, bang, emang nggak bahaya bang restart device? Nggak bahaya kok. Kita restart device itu emang dianjurkan setiap hari 1 kali ya. Nah, kalau pengen gampangnya itu setiap malam matikan aja device-nya. Matikan, biarkan mati, lalu hidupkan paginya. Tapi itu nggak baik ya kalau mati ya. Yang lebih baiknya itu restart aja. Kalau mati itu mungkin device-nya tidak digunakan, itu nggak apa-apa. Tapi yang saya sarankan adalah restart device. Yang kedua itu adalah memastikan APK driver kita itu sudah update. Ya, di sini ada 2 update. 2 update itu update di App Store-nya yang ada di device-nya atau di Play Store. Nah, saran saya di sini kalau belum update di App Store, jangan update di Play Store. Kenapa, Bang? Di Play Store itu update-nya lebih dulu karena itu universal atau internasionalnya lah, nasionalnya lah. Itu dapat semua update di segala device ya. Semuanya dapat update tergantung dari nomor ID driver kita. Maksudnya nomor ID ini gimana, Bang? Ya, ada yang dapat duluan update-nya di suatu server ya, suatu wilayah ya. Ada yang lambat dapat update-nya, itu diakibatkan kita mendaftar itu ada urutannya. Nanti akan ada pengelompokannya, driver-driver mana yang lebih dapat dulu update. Jadi saran saya untuk update di Play Store itu, kalau jika ingin update, tunggu, misalnya udah dapat nih di hari tanggal 3, tunggu selama 10 hari baru diupdate ya.
Jangan diupdate. Kenapa jangan diupdate dulu? Takutnya nanti aplikasinya ada bug, ada minor gitu, ada kerusakan sistem yang minor, itu yang bilang bug ya. Itu harus kita hindari. Nanti takutnya nanti pas kita ada bug, kita ada nanti login nyangkut atau device-nya agak kurang error atau segala macam, atau muter-muter lama dan segala macam. Nah, itu dihindari. Kalau nggak mau, itu update melalui App Store-nya masing-masing ya, dengan contoh seperti ini. Kita cari App Store-nya yang di device-nya. Kalau di Realme itu ada App Market ya, di sini namanya Get Apps ya, di sini ya. Update di sini. Karena kalau kita update melalui device kita, itu sudah official dari device kita. Artinya sudah kompatibel, sudah cocok dengan device kita. Nah, saya sudah bahas yang namanya update di Play Store API, Play Store ya. Apa-apa saja yang diupdate di sistem, cuman dua yang perlu di situ. Saya sudah bahas, tolong ditonton yang belum nonton ya. Ini sangat penting sekali untuk kelancaran aplikasi pada device kita ini ya. Jadi mendukung yang namanya API itu ya. Mungkin yang udah nonton, yang belum ngerti API, nonton lagi ya. API itu apa ya? Itu ada di aplikasi-aplikasi kita. Itu sudah menunjang semua device APK driver, ya, Gmap dan segala macam di situ ya. Tonton ya. Nah, itu harus penting ya. Nah, itu tentang update. Yang kedua itu tentang update ya. Itu pastikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu adalah kebiasaan kita ngebit. Di sini kita ngebit biasanya terima order ya, terima order lalu selesaikan orderan. Ya, mungkin ada yang belum tahu ini. Ini yang sudah tahu mungkin udah tahu ya, udah tahu banyak ya. Jadi setelah kita melakukan pengantaran, kita tuh harus selalu bersihkan cache aplikasi. Cache aplikasi ini ya. Ini selalu dihapus cache. Nah, ini disebut dengan hapus cache aplikasi aja, bukan refresh aplikasi, beda ya. Nah, kalau sobat owner ingin refresh aplikasi, metodenya berbeda. Refresh aplikasi itu seperti ini. Ya, kita login misalnya kan. Sudah melakukan order, sudah menyelesaikan order, kita pergi ke pengaturan. Lalu kita pergi ke informasi, kita bersihkan cache. Ini posisinya kita sudah menyelesaikan orderan ya, lalu kita sudah bersihkan, lalu kita keluar, kita ambil aplikasinya lagi. Nah, ini udah refresh dan ada tanda begini, ini refresh dia. Kalau ingin refreshnya cepat, misalnya sudah seperti tadi, sudah keluarkan, login lagi seperti ini. Nah, itu kembali lagi, itu namanya refresh aplikasi, ini tandanya. Nah, itu tandanya sebenarnya, ada tanda yang di sini, itu merefresh aplikasi kita. Nah itu caranya ngebit. Setiap ngebit terapkan itu ya, terapkan. Kenapa diterapkan seperti itu bang? Itu nanti tidak ada terjadi bug oleh jaringan kita. Maksudnya itu kita saat penyelesaian orderan kita harus melakukan hal seperti itu. Nanti sobat owner ada nanti kan pas chat customer ada tanda seru, itu bug jaringan. Kadang mengirim pesan itu putar ada tanda seru, itu bug jaringan namanya. Dan pas di petanya pas sobatnya lokasinya ada di resto, tapi mungkin ada yang pernah lihat tuh pas ambil orderan nggak ada posisinya di lokasi itu kan, nggak presisi, adanya ada di 2 gang selanjutnya kan pas lagi nunggu orderan, dilihat mapnya. Itu juga pengaruh dari bug jaringan. Jadi saran saya setelah melakukan merefresh jaringan, merefresh aplikasi itu lakukan terus setelah menyelesaikan orderan ya. Misalnya dapat double order, lakukan seperti itu ya. Itu yang saya sarankan ya. Kalau hub gimana bang? Kalau hub itu sama aja. Jadi kita itu kalau driver hub ya bersaingan dengan driver hub, bukan dengan driver reguler ya. Reguler dengan reguler gitu, hub dengan hub. Driver hub, ada driver hub yang bisa ya kan sudah di limit itu drivernya berapa. Tadi kan udah dipastikan dapat, ada kan jaminan order. Jadi di situ mungkin ada coba owner yang kurang bagus posisinya dan kurang bagus performa penyelesaiannya, jadi kalah dengan driver yang oke. Atau mungkin faktor-faktor yang lain kurang hoki jenis orderannya ya kan, yang di driver hub ya, yang driver hub yang itu bisa selesaikan 50 orderan dan cobaannya cuma 20 orderan ya kan, apalagi nggak bisa sampai menyelesaikan orderan, itu beda-beda lagi ya. Nah itu dikeluarkan seperti tadi ya. Nah itu refresh jaringan, refresh aplikasi, itu manfaatnya refresh aplikasi agar tidak terjadi bug
jaringan. Jadi sistem akan menilai nggak ada terjadi bug. Kalau kita terjadi bug gitu ya kan, nih saya jabarkan, kalau terjadi bug kita sudah pencet selesaikan, tapi di sistem kita nyangkut, kita seperti udah masih bawa orderan, masih dikunci bawa orderan, kita padahal sudah melakukan selesai, tapi selesainya tuh di sistem itu delay. Nggak tahu ya, itu tergantung jenis jaringannya atau apalah yang mempengaruhi di lapangan, tapi selesainya tuh di 10 menit kemudian. Ini banyak yang nggak tahu kayak gitu ya, kayak iya nggak tahu, kita kan sadarnya nggak tahu yang masalah teknikal seperti itu ya. Jadi makanya agar tidak terjadi seperti itu, lakukan seperti itu ya sobatnya. Jadi kan bingung tuh, orang dapat orderan, kita nggak dapat orderan gitu ya kan, padahal performa kita baik, performa kita bagus, karena kita sudah dapat bintang 5 di customer sebelumnya tapi tidak mendapatkan orderan. Nah, itu bisa ya bug jaringan seperti itu. Nah, dan solusi yang kedua itu boleh seperti ini ya. Saya kasih tahu ya sobatnya, boleh seperti ini. Lalu pilih cache ya, habis itu terus jaringannya di sini. Ambil mode pesawat, lalu ambil mode pesawat lagi. Login, lalu lakukan seperti yang tadi. Tarik ke bawah sampai keluar putar itu, atau ambil yang insentif kita lalu keluarkan seperti itu tanpa mengeluarkan di aplikasi. Itu juga bisa ya, itu juga bisa sobatnya lakukan. Dan tips tambahannya perlu, kalau nggak spotnya nggak bagus, sobatnya standar spot-spot yang bagus dapat orderan akun sobatnya di mana terus dapat orderan. Misalnya menyelesaikan di situ, biasanya dapat di situ, ya udah di situ aja, jangan pindah-pindah. Bisa duduk di tempat depan resto itu atau di spot di situ, jangan pindah-pindah, di situ aja, sumpah di situ aja, jangan pindah-pindah. Ini tips dari saya. Misalnya dapatnya di nangkring di depan kedai gitu, kedai di mana lah, pokoknya dapat di situ, ya udah besoknya diulangi di situ. Ambil setiap area tuh spot-spot masing-masing ya, spot di mana yang lebih istimewa dapat orderannya akun sobatnya, di situ aja ya, di situ aja. Nah, itu saran saya. Dan selanjutnya, apabila sobatnya mengalami yang namanya orang ramai dapat orderan terus bolak-balik gitu ya kan, atau lagi anyep, drivernya sedikit dan jumlahnya seimbang, itu lakukan yang namanya logout. Lakukan logout ya. Itu kita perlu logout sekali ya. Biasanya dalam kurun waktu bisa sejam 2 jam lah. Itu udah parah. Itu udah parah bener ya. Sejam tuh udah parah itu bagi saya ya. Untuk yang masa yang lalu ya. Kalau sekarang itu nggak bisa lagi dipatokan. Pokoknya logout, itu login kembali, ini jadi penonton ya ceritanya ya, bukan orderan lagi anyep ya. Kalau lagi orderan anyep ya anyep aja, kalau akunnya bermasalah ya udah akunnya yang bermasalah ya kan. Ini untuk teknikalnya aja, teknisnya ya, dapat dimengerti ya sobat. Tadi lakukan logout bang. Logout itu berapa sering-sering nggak bang? Logout itu tergantung ya. Logout itu pas lagi akun anyep, bukan orderan anyep. Orderan anyep dengan akun anyep itu beda ya. Jadi akun anyep ya, logout lalu login lagi, login di situ, pantengin kalau bisanya banyak driver di situ, berarti akun sobat owner tidak diprioritaskan, pindah ke tempat pot yang lebih istimewa yang biasa sebawaannya dapat orderan, atau di pinggir-pinggir, nggak bisa lawan akun orang tersebut ya, driver tersebut. Nah, lakukan seperti itu, lakukan logout, lalu ambil ini informasi seperti ini, unggah log ini ya. Nah, konfirmasi ini kegunaannya agar memberikan phone ke sistem atau server. Jadi memberikan log riwayat aplikasi kita ke server ya. Apakah ada terjadi hal yang aneh-aneh, bug atau segala macam ya, itu nanti dianalisis. Nanti ada yang lihat, itu pasti ada yang lihat itu. Nanti ada ini pasti ada yang lihat, human verification itu dilihat. Kalau nggak ada yang aneh-aneh diabaikan. Biasanya kalau ada yang aneh biasanya nanti diberikan semacam sinyal gitu ya kan. Jadi dipantau, dimonitoring oleh orang kantor mungkin ya. Ini asumsi saya belum bisa menyatakan itu secara real ya. Jadi ini asumsi saya. Jadi kalau ada terjadi error, mungkin kalau ada error, mungkin udah ada di sistemnya, bakalan logout sendiri ini akun, bakalan keluar sendiri ini akun. Kayak pengalaman saya, kalau memang bermasalah aplikasinya dengan tidak cocok dengan device-nya, atau terjadi bug di aplikasinya, baik sistem apa. Itu seperti itu ya sobat owner. Mungkin itu saja yang dapat saya share ya. Jadi untuk mengenai aplikasi itu yang dapat saya share. Bagi sobat owner yang loginnya konsisten seperti saya, kalau hari Minggu biasanya kayak saya ini ya, pribadi hari Minggu saya itu ngebit jam 9 pagi biasanya.
Kalau lewat dari jam 9 pagi, saya nggak ngebit lagi. Bisa lewat dari jam 9 pagi. Ambillah contoh 9.30, jam 10 saya nggak login lagi. Saya libur sekalian gitu ya kan. Tapi loginnya itu di jam 8.30 sampai jadi ya batas 9.30. Sejam kurang dari target jam 9. Dan tips berikutnya itu jangan lockout di pas jam ramai. Pas jam ramai jangan pernah lockout di pas jam ramai. Ya, lockout itu ya, itu lockout. Dan untuk offbeat jangan di jam ramai. Jam ramai itu jam berapa bang? Misalnya contohnya jam 11 sampai jam 1 makan siang, makan malam jam 6 sampai jam 8. Jangan pernah lockout di jam itu ya, saya sudah sarankan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu ke Sobat Owner. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Sobat Owner. Saya ini share dari pengalaman saya. Ya, bagi Sobat Owner yang suka, yang nggak suka gitu ya, yang nggak suka tinggal skip aja ya. Jangan diterapkan kalau emang nggak cocok, jangan dipaksakan ya. Mungkin setiap itu beda-beda ya, beda daerah, beda aplikasi, beda device, beda ya pokoknya beda-beda lah. Mungkin yang relatable ini hanya di aplikasi dan device ini ya, makanya saya share di situ ya. Kalau nggak cocok ya tinggalkan, kalau cocok ajar bawa terus, kan bermanfaat untuk Sobat Owner ya. Klik like video ini dan subscribe channelnya agar channelnya memberikan tutorial bermanfaat untuk Sobat Owner. Mudah-mudahan orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang berkembang. Jika ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Akhir videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.